Bab 1044. Boleh dicoba. Sebelum pergi ke Sekte Suci Awan, harus menyelesaikan dua klan ini. Jika tidak, dia tidak akan tenang pergi ke Sekte Suci Awan. Sebelumnya tidak membunuh mereka, karena kota Yunhai baru selesai berperang, perlu istirahat, dan di saat itu dia masih belum mendapatkan 10 pupet pendekar suci ini. Saat itu berperang, meskipun menang, juga harus mengorbankan banyak. Tapi sekarang sudah berbeda, 10 pupet pendekar suci sudah miliknya, tidak perlu menggunakan kekuatan perguruan lautan awan dan kota Yunhai. Chiana dan Regina membawa jalan, warrior yang pun sampai di markas klan ular sanca. Baru masuk ke dalam pegunungan yang seram ini, seorang pria paruh baya dan 6 senior muncul di depan warrior yang mereka. Regina, Chiana, kalian masih berani kembali, ujar pria paruh baya yang menjadi ketua. Dia adalah kepala klan ular sanca sekarang, Raja Ular Sanca, ujar Chiana. Mendengar perkataan Chiana, Raja Ular Sanca dan beberapa orang pun memandang ke arah warrior yang. Saat melihat warrior yang, Raja Sanca Ular pun panik dan berubah, kamu warrior yang dari kota Yunhai. Para senior yang berdiri di sampingnya pun kaget saat mendengar ini, memandang warrior yang dengan ketakutan. Nama warrior yang sudah tidak kalah terkenalnya dengan Kasulou. Bukan hanya merupakan dekan termuda dalam sejarah perguruan lautan awan, juga merupakan orang pertama di Qingzhou dengan kekuatan level setengah suci membunuh pendekar suci. Yang paling penting, cara kerja warrior yang sangat sadis, kejam dan tak berperasaan. Di Qingzhou, warrior yang masih ada satu julukan yaitu Dewa Kematian. Bagi orang yang pernah menyelidiki warrior yang seperti Raja Ular Sanca juga menyadari julukan Dewa Kematian ini sangat cocok dengan warrior yang. Warrior yang selain suka membunuh orang, juga ada satu hal yang paling dia takuti, karena dia ini adalah orang gila. Di dalam penyelidikannya, dia menyadari warrior yang kebanyakan sekali tidak senang langsung bertarung. Saat bertarung tanpa berpikir akibat yang akan diterima. Seperti warrior yang membunuh semua murid halaman gelap perguruan lautan awan. Dia yang menggila, orang sendiri pun dibunuhnya. Yang paling menakutkan, orang gila ini memiliki kekuatan yang begitu kuat. Kamu kenal aku? Tanya warrior yang pada Raja Ular Sanca. Raja Ular Sanca berkata, nama warrior yang sangat terkenal di Qingzhou. Aku mana mungkin tidak kenal. Aku sangat penasaran, Anda kenapa membawa dua pengkhianat klan Sanca Ular datang ke sini? Datang menyelesaikan masalah. Warrior yang melihat Raja Ular Sanca dan lainnya dan berkata, waktu itu perguruan lautan awan bertarung dengan pegunungan serigala langit. Awalnya ini adalah masalah di antara kami, tapi kalian klan ular sanca malah mau ikut campur. Masalah ini, menurutku kita harus baik-baik menyelesaikannya. Menyelesaikan masalah. Raja Ular Sanca pun serius dan berkata, warrior yang, aku tahu kamu memiliki 10 pupet pendekar suci misterius. Tapi hanya mengandalkan 10 pupet pendekar suci sudah bisa memusnahkan klan Ular Sanca dan klan King Kong. Raja Ular Sanca berhenti sejenak baru lanjut berkata, warrior yang, sekarang tidak peduli perguruan lautan awan dan klan Ular Sanca, kita perlu istirahat. Jika memulai peperangan, tidak ada untungnya bagi kita semua. Tidak membunuh kalian, hatiku tidak tenang, ujar warrior yang. Ekspresi Raja Ular Sanca dan lainnya pun menjadi murung. Raja Ular Sanca malah tersenyum dan berkata, iyakah? Aku ingin melihat, kamu warrior yang bagaimana membunuh kami. Selesai berkata, Raja Ular Sanca mendadak menaikkan nada bicara, Raja Kera,
sudah datang, kenapa masih tidak keluar?" Mendengar suara Raja Ular Sanca, dimensi di kejauhan pun bergetar, lalu muncul seorang pria kekar dan 7 senior di sini. 14 pendekar suci. Muka Chiana dan Regina pun menjadi murung. Warrior yang memiliki 10 puppet pendekar suci, ditambah mereka berdua barulah 12 pendekar suci, sedangkan mereka ada 14 pendekar suci. Bagaimana bisa menang? Warrior yang, kami tidak ingin bertarung mati-matian dengan perguruan lautan awan. Raja Kera menatap Warrior yang dan berkata, sama seperti yang dikatakan Raja Ular Sanca, tidak peduli perguruan lautan awan atau klan ular sanca maupun klan kera. Kita semuanya perlu istirahat, memulai peperangan lagi tidak ada keuntungan bagi kita semua. Bagaimana menurutmu? Warrior yang hening sejenak, akhirnya menggeleng kepala dan berkata, sekarang meskipun kita kelihatan baik-baik saja, tapi aku percaya, asalkan memberikan kalian kesempatan, kalian pasti tanpa ragu akan menyerang perguruan lautan awan. Kedepannya pasti akan terjadi peperangan di antara kita, kenapa aku tidak menyerang kalian yang sekarang dalam keadaan lemah? Selesai berkata, warrior yang pun mengayunkan pedang. Niat pedang retak, energi pedang pun berkedip. Ilmu menebas langit menarik pedang 80 kali lipat. Ilmu menebas langit menarik pedang 80 kali lipat yang ditambah dengan jiwa pedang alam ketiadaan. Kondisi pun menjadi hening. Raja Ular Sanca membelalakkan mata, penuh dengan tidak percaya memandang warrior yang dan berkata, kamu. Raja Ular Sanca masih belum selesai berkata, di bawah tatapan kaget Chiana, Regina, Raja Kera dan pendekar suci lainnya, badan Raja Ular Sanca terbelah menjadi 2, darah menyemprot keluar, organ dalam pun menyembur ke langit. Kemudian, muncul energi spiritual. Satu serangan membunuh pendekar suci. Semua orang pun terkejut. Warrior yang mengayunkan tangan kanan, 10 bayangan hitam muncul di sisinya. Sebuah niat pedang kembali muncul di tangan, niat pedang masuk ke sarung. Warrior yang memandang Raja Kera dan berkata, apakah berani menerima satu tebasanku? Kelopak mata Raja Kera pun berdenyut, menerima satu tebasan pedang warrior yang. Jika dulu, 10 tebasan pun berani, tapi sekarang, meskipun bisa menahan satu tebasan, pasti akan luka parah. Jika dia luka parah, maka klan Kera pasti akan dilanda bencana pemusnahan. Warrior yang, kamu benaran ingin bertarung mati-matian dengan kami? Ujar Raja Kera. Kalian yang ingin memusnahkan perguruan lautan awan, bukan aku yang ingin mati-matian bertarung dengan kalian. Warrior yang berkata, perguruan lautan awan pasti akan bertarung dengan sekte suci awan. Aku tidak ingin saat perguruan lautan awan bertarung dengan sekte suci awan, kalian 2 klan mendadak muncul menusuk dari belakang. Jadi, tidak memusnahkan kalian, seperti tulang ikat tersangkut di tenggorokan. Setelah berkata, warrior yang pun akan menyerang. Dan di saat ini, Raja Kera mendadak berkata, warrior yang, jika ini yang kamu khawatirkan, kamu bisa tenang saja. Aku berjanji klan Kera tidak akan menyerang perguruan lautan awan. Kamu berjanji. Warrior yang mencibir dan berkata, kamu berjanji dengan apa? Raja Kera pun berkata, awalnya klan Kera dan klan Ular Sanca kenapa bisa menyerang perguruan lautan awan, itu karena orang dari Senzu di daratan tengah menjanjikan sesuatu pada kami, ingin kami bekerja sama memusnahkan perguruan lautan awan. Tapi, akhirnya yang mereka janjikan tidak ada yang dikabulkan. Menyerang perguruan lautan awan, kami juga mengorbankan banyak siluman monster, malah tidak mendapatkan hasil apapun.
Aku tidak tertarik dengan ini. Warrior yang berkata, aku hanya bertanya, kamu berjanji dengan apa? Raja Kera memandang warrior yang cukup lama dan akhirnya berkata, aku berjanji dengan roh, kedepannya, klan Kera tidak akan menyerang perguruan lautan awan. Jika mengingkari janji maka rohku akan binasa. Setelah bersumpah, muka Raja Kera menjadi sangat jelek. Karena seorang klan manusia memaksa sumpah, ini adalah penghinaan besar baginya. Tetapi, dia mau tidak mau harus bersumpah. Jumlah pendekar suci klan Kera dan klan ular sanca lebih banyak dari warrior yang. Tapi, berpikir lebih tenang, pendekar hidup mereka adalah orang hidup, sedangkan milik warrior yang hanyalah puppet. Satu nyawa dibayar dengan satu nyawa, orang bodoh pun tahu itu rugi. Yang paling penting, pendekar suci bayangan hitam warrior yang ini membuat dia merasa sangat membahayakan. Bisa dikatakan, selain dirinya, pendekar suci yang ada di sampingnya mungkin lebih lemah dari pendekar suci bayangan hitam warrior yang. Jika bertarung, pihak mereka kemungkinan besar akan kalah. Dan mereka asalkan kalah, dengan cara kerja warrior yang, klan Kera pasti akan dibunuh semuanya. Tidak ada cara, dia hanya bisa memohon damai. Tidak terima. Tentu saja tidak terima, tapi sudah tidak ada cara lain lagi. Warrior yang memandang Raja Kera cukup lama lalu berkata, mohon ingat perkataanmu sekarang, kedepannya jika klan Kera ada niat jahat pada perguruan lautan awan, aku akan membuat klan Kera selamanya hilang dari Qingzhou. Raja Kera, aku berharap kamu mengerti, aku mengancammu. Kamu juga harus mengerti meskipun perguruan lautan awan dan kota Yunhai musnah, tapi asalkan aku warrior yang masih hidup, kalian klan Kera jangan harap bisa hidup. Jadi, kedepannya ada niat jahat pada perguruan lautan awan, ingat dengan aku warrior yang. Jika bisa, dia juga ingin langsung melenyapkan klan Kera, agar tidak ada masalah besar. Tapi, sekarang menyerang, belasan pendekar suci ini pasti akan pembakaran jiwa bertarung mati-matian. Sampai saat itu, meskipun menang, puppet pendekar suci juga akan rusak banyak. Puppet pendekar suci dia ingin disisakan buat menghadapi sekte suci awan. Satu tebasan membunuh Raja Ular Sanca, dia sudah berhasil menggertak Raja Kera mereka. Raja Kera memandang warrior yang cukup lama lalu berkata, aku akan ingat selalu kata-katamu. Setelah berkata, dia pun memutar badan dan pergi, membawa Master Klan Kera menghilang dari sana. Melihat Raja Kera membawa pasukan pergi, ekspresi pendekar suci klan Ulas Sanca pun menjadi sangat jelek. Klan Kera tidak ikut campur, mereka bukan lawan bagi warrior yang. Tetapi, ingin mereka menyerah tidak akan mungkin. Karena mereka tahu jelas, asalkan klan siluman menyerah pada klan manusia, maka seumur hidup akan menjadi babu. Klan siluman yang menjadi babu, lebih baik pergi mati. Setelah Raja Kera pergi, warrior yang memandang pendekar suci klan Ular Sanca yang tersisa dan berkata, aku juga tidak ingin terlalu kejam. Mulai dari hari ini, Ciana adalah kepala klan Ular Sanca, kalian seharusnya tidak ada pendapat, kan? Kamu ingin menggunakan mereka mengendalikan klan Ular Sanca. Seorang pendekar suci klan Ular Sanca berkata, jangan mimpi. Syuh. Energi pedang pun beterbangan, pendekar suci klan Ular Sanca yang tadi berbicara langsung membelalakan mata, badan pun terbelah menjadi dua sama seperti Raja Ular Sanca tadi. Energi spiritual pun mulai mengalir keluar dari senior tua yang badannya sudah terbelah dua. Pendekar suci klan Ular Sanca yang tersisa pun terkejut dan mengamuk, ingin menyerang. Boleh dicoba. Suara dingin warrior yang pun bergema.
Bersambung.